warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andira dari Prodi Agroindustri Angkatan 36 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penanganan dan pengolahan hasil perikanan, moluska dan krustasea. Perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak yang disebabkan oleh aktivitas enzim degradasi biologis. Adapun pengertian moluska adalah filum besar hewan tak bertulang belakang yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal baik seperti siput, kerang, dan sekitar 85.000 spesies yang diketahui yang tersebar hampir di semua habitat dari kedalaman laut hingga ketinggian gunung. Baik, selanjutnya itu ciri-ciri moluska. Adapun ciri-ciri moluska yang pertama itu bertubuh lunak, mantel, yang ketiga rongga mantel, yang keempat radula, dan yang kelima sistem organ terdiferensiasi. Adapun kelas utama dari moluska itu yang pertama gastropoda, contohnya itu siput dan keong. Yang kedua bivalvia, contohnya kerang-kerangan. Yang ketiga cephalopoda, contohnya itu sotong, cumi-cumi, dan gurita. Yang keempat itu Polyplacopra atau chitons. Dan yang terakhir itu Sacchapopoda atau kerang gading. Adapun contoh hewan moluska yang merupakan bahan pangan ada 4. Yang pertama itu kerang, yang kedua keong sawah atau biasa disebut tutut, yang ketiga gurita, dan yang terakhir itu cumi-cumi. Pun produk samping dari moluska itu yang pertama cangkang kerang yang terdiri dari kalsium karbonat dan mutiara, yang kedua chitin dan chitosan untuk pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Yang ketiga pewarna trian purple diperoleh dari kelenjar lendir beberapa spesies siput laut atau genus Murex. Yang keempat itu suplemen kalsium. Yang kelima bahan pengikat glisin. Beberapa jenis moluska menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan pil dan tablet. Yang keenam itu bahan kosmetik conchiolin, sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Baik, selanjutnya yaitu ada krustasea. Krustasea adalah hewan akuatik atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras. Ciri-ciri krustasea ada 4. Yang pertama itu tubuh bersegmen dan berkarapas. Yang kedua memiliki sepasang antena ganda. Yang ketiga kaki bersendi dan bervariasi. Dan yang terakhir itu sistem pernafasan berupa insan. Adapun klasifikasi dari krustasea, yang pertama itu Entamostraka atau udang tingkat rendah, yang kedua Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Adapun contoh dari spesiesnya, yang pertama itu udang windu atau Panaeus, yang kedua udang gala Macrobancheum rosenbergi, yang ketiga rajungan atau Neptunus pelagicus. Selanjutnya ada kepiting Parthunus segdentalus, dan yang terakhir itu lobster. Selanjutnya ada hewan krustasea yang dijadikan bahan pangan. Yang pertama itu udang windu, yang kedua udang gala, yang ketiga rajungan, yang keempat kepiting, dan yang terakhir itu lobster mutiara. Baik, selanjutnya itu ada produk samping dari krustasea. Yang pertama itu chitosan. Chitosan adalah polisakarida alami yang berasal dari destilasi chitin yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Aplikasinya yaitu yang pertama medis dan farmasi, digunakan untuk pembawa obat, penyembuhan luka, dan tablet obat. Yang kedua pengolahan air, sebagai agen flokulan dalam pengolahan air untuk menghilangkan partikel terlarut dan kontaminan. Yang ketiga ada pertanian, digunakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan tanaman, biopestisida, dan sebagai adiktif dalam pakan ternak. Ada industri makanan,
sebagai bahan pengental, pengawet, dan pembuat film yang dapat dimakan dalam berbagai produk makanan. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang penanganan dan pengolahan nugget udang sesuai standar mutu ekspor. Baik, selanjutnya itu penanganan produk frozen shrimp nugget. Adapun beberapa tahapan prosesnya, yang pertama itu pemilihan dan persiapan bahan baku. Jenis udang yang umum digunakan untuk nugget ekspor adalah udang faname atau udang windu karena ukurannya besar dan teksturnya yang baik. Udang harus segar, tidak berbau busuk, dan bebas dari penyakit. Ukuran udang harus seragam dan sesuai dengan standar ekspor. Biasanya ukuran tertentu yang diminta oleh negara tertentu. Adapun tahapan yang kedua yaitu pencucian dan pembersihan. Udang dicuci bersih dengan air dingin untuk menghilangkan kotoran dan pasir. Kepala udang, kulit, dan usus dibuang. Udang yang bersih dicuci kembali dan ditiriskan. Proses yang ketiga yaitu penggilingan. Daging udang digiling halus menggunakan mesin penggiling daging. Jika diperlukan, bisa ditambahkan es batu saat penggilingan untuk menjaga suhu adonan. Proses yang keempat yaitu pencampuran. Daging udang yang sudah digiling dicampur dengan bahan-bahan tambahan lainnya, contohnya tepung tapioka, bumbu, telur, bahan pengikat, dan lain-lain menggunakan mesin pengaduk. Proses pencampuran harus dilakukan hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang homogen. Proses yang kelima yaitu pembentukan adonan. Nugget udang dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Pembentukan bisa dilakukan secara manual menggunakan cetakan atau menggunakan mesin pembentuk nugget. Proses yang keenam yaitu pelapisan. Nugget udang yang sudah dibentuk dan dilapisi dengan tepung roti. Proses pelapisan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin pelapis. Selanjutnya, proses yang ketujuh yaitu pengemasan. Nugget udang dikemas dalam kemasan kedap udara dan tahan suhu rendah seperti kantong plastik atau tray. Kemasan primer harus food grade dan aman untuk kontak dengan makanan. Selanjutnya itu pelabelan. Kemasan diberi label yang jelas dan lengkap sesuai dengan standar ekspor. Dan penanganan yang terakhir yaitu pendinginan. Frozen nugget udang disimpan dalam mesin pendingin dengan suhu yang terkendali kurang lebih minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Mesin pendingin harus bersih, kering, dan bebas dari hama. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi pengolahan dan penanganan hasil perikanan moluska dan krustasea. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video saya.